Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Suryana, kelas 2 TI 23F. Nah, saya akan menjelaskan proses manufaktur dalam judul pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Di mana di sini ada istilah, ada beberapa istilah, ada 6 istilah. Di mana ada satu machinability, kemampuan proses, toleransi, surface finish atau kehalusan permukaan, ductile, ulet, hardness, dan strength. Lalu kemampuan proses di sini, kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter persen tertentu. Dimana ada beberapa kriteria kemampuan proses. Yang pertama, umur pahat, gaya dan tenaga, kehalusan permukaan, dan yang keempat, kemudahan pembuangan gram atau chip disposal. Lalu di sini ada karakteristik material. Di sini hal ini dapat mempengaruhi kemampuan proses tersebut dan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu kekerasan atau hardness material tinggi. Lalu kehausan pahat yang cepat akan menyebabkan umur pahat menjadi pendek. Lalu ada kekerasan material rendah, Miss Low carbon steel, di mana material akan menjadi ulet atau ductile, kemudian permukaan potong menjadi jelek, akan tetapi memiliki solusi yang dilakukan proses cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Lalu yang ketiga ada kekuatan atau strength, material tinggi. Gaya potong di sini, di sini ada gaya potong, energi, temperatur potong akan meningkatkan kemudahan material, akan sulit dipotong. Ini ada karakteristik kimiawi material. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan proses di antaranya kandungan karbon meningkat, kekuatan dan kekerasan yang meningkat akan mempengaruhi kemampuan proses menjadi menurun. Lalu ada kandungan manganes dalam nikel dan nikel meningkat, mana kekuatan dan kekerasan meningkat akan membuat proses menjadi menurun. Lalu faktor geometri untuk kehalusan potongan. Di sini ada berapa? Yang pertama jenis operasi pemesinan, geometri pahat, yang ketiga kecepatan atau fit. Lalu ada lagi faktor material kerja untuk kehalusan permukaan potong, di mana pengaruh up edge, build up edge atau BUE yang terbentuk pada ujung pahat. Lalu gram yang bergesekan kembali dengan material, lalu material yang robek karena sifat material yang ulet, crack yang terbentuk karena sifat material yang getas, friksi antara tool plank dengan permukaan baru yang terbentuk. Lalu ada pertimbangan dalam perancangan produk. Jika memungkinkan, produk dirancang tanpa proses permesinan, tanpa memerlukan proses permesinan, memanfaatkan net sub proses seperti precision casing, closed die forging, plastic molding, dan lain-lain. Lalu menentukan toleransi sesuai dengan fungsi komponen. Dengan pertimbangan kemampuan proses permesinan, toleransi yang terlalu ketat menaikkan biaya. Terus kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Lalu sudut-sudut yang tajam sebaiknya dihindari dan hindari perancangan lubang boring yang dalam. Lalu gunakan ukuran komponen yang standar. Lalu komponen dirancang agar cukup kuat untuk mencekam dan proses permesinan.
Cairan pendingin untuk proses permesinan. Cairan pendingin digunakan pemotongan logam atau proses permesinan untuk beberapa alasan. Antara lain, untuk memperpanjang umur pahat, untuk beberapa alasan, antara lain, untuk memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, meningkatkan kualitas permukaan hasil permesinan dan membersihkan geram dari permukaan potong. Cairan pendingin digunakan dapat dikategorikan dalam empat jenis, yaitu satu, strength oils atau minyak murni, kedua, Sobel oils, yang ketiga, semi teknik oil atau cairan semi sintetis, yang keempat, tetis fuel cairan sintetis. Terima kasih. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.